Ketika perang di Ukraina terjadi secara perang militer, ternyata ada perang lain di udara, yaitu perang narasi di media dan di sosial media. Hal ini biasa disebut dengan information war atau perang informasi. Sama dengan yang di Indonesia, masa kampanye masih lama untuk menjadi pejabat puncak di perpolitikan pilpres. Masih 1,5 tahunan lagi masa kampanye tersebut. Namun di media sudah terjadi perang informasi tentang siapa jagoan yang pantas dan siapa jagoan yang tidak pantas dan siapa yang ingin perpanjangan jabatan. Terus saja dimainkan di media. Kita kali ini akan membicarakan tentang mengapa Barat dan Sekutu adalah pengendali informasi dunia dan saat ini mereka pemenang yang mengatur informasi masuk ke kepala Anda para sahabat semua di seluruh dunia. Kembali ke Ukraina sebagai contoh, di mana media Barat mengatakan pasukan Putin dipermalukan oleh Ukraina. Lebih dari 10.000 tentara Rusia terbunuh oleh Ukraina, sementara pihak Rusia mengklaim sebaliknya hanya 500 tentara Rusia korbannya. Media Barat menyebutkan Ukraina berhasil menghancurkan 300 tank Rusia, sementara Rusia mengatakan telah menghancurkan 900 tank Ukraina. Intinya media Barat menyokong informasi kepada rakyat Ukraina dan dunia bahwa Ukraina berhasil mempertahankan tanah air mereka, sementara Rusia menginformasikan kepada rakyatnya pasukan pembebasan Rusia berhasil menaklukkan sepertiga wilayah timur Ukraina yang membuat tanah air Rusia akan terlindungi dari serangan agresi NATO. Sebenarnya berapa besar korban perang dan tingkat kerusakan yang terjadi selama perang di Ukraina hingga saat ini? Tidak ada yang tahu pasti. Tidak ada wartawan di media perang yang dapat memastikan kejadian yang tepat jumlahnya. Tidak ada observer mandiri yang independen di medan perang saat ini. Kita tidak tahu mana informasi yang difilter, mana informasi yang dimodifikasi, terutama di sosial media. Sosial media itu level playing field-nya berbeda karena sosial media tidak lagi netral. Kita membicarakan big giant raksasa media sosial seperti Twitter, Facebook, Google, Apple, di mana mereka mengambil posisi bersekutu dengan pihak Barat. Mereka hanya memperbolehkan narasi yang sejalan dengan Barat dan membatasi informasi yang berlawanan dengan Barat. Sungguh, raksasa teknologi ini telah salah memperlakukan kenetralan media menjadi mengambil posisi sesuai dengan stakeholder mereka, sehingga media dunia berada di dalam satu sisi pandang, yaitu maunya Barat. Mereka menjadi penghakim mana yang boleh disiarkan, mana yang tidak boleh disiarkan, sehingga dapat dipastikan ketika Amerika yang menjadi negara agresor, apakah Amerika dikatakan menjadi penjahat perang? Ketika Amerika menginvasi negara lain, apakah para raksasa teknologi tadi juga akan menghujat Amerika dan memberikan sanksi kepada Amerika? Tahukah Anda berapa negara yang pernah diinvasi Amerika atau ada Amerikanya yang sedang bertarung di sana saat ini? Dari 193 negara yang diakui PBB, Amerika pernah dan lagi melakukan invasi di 84 negara dan tidak ada satupun intervensi Amerika tersebut dikatakan seperti apa yang Rusia lakukan ke Ukraina sebagai tindakan yang salah dan tindakan kriminal terhadap kemanusiaan oleh giant tech media tersebut. Yang mau kita katakan kali ini adalah kemunafikan raksasa media ini karena ternyata mereka dibayar untuk memihak. Mereka tidak murni dan ambil posisi ke yang bayar. Yang para raksasa teknologi media tersebut misalnya di tahun 2021 mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam mempromosikan Amerika War on Terror, kampanye anti-teroris dan melabel teroris oleh Amerika kepada dunia, terutama Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Mereka semua dibayar sekitar 44 billion dolar atau hampir 1/4 APBN Indonesia dari Pentagon dan dari US Homeland Security untuk mendapatkan akses database, penyidikan personal data, hingga penyebaran narasi propaganda. Informasi itu menarget langsung hati dan pikiran dari para pengguna sosial media tersebut. Bayangkan ada 2,7 miliar manusia setiap hari menggunakan Facebook, Instagram. 206 juta manusia menggunakan Twitter setiap harinya misalnya. Dan lihat betapa dahsyatnya efek manipulasi data tersebut di dalam mengendalikan pembicaraan pengguna di sosial media di semua platform raksasa teknologi ini. Para raksasa teknologi informasi tadi saat ini banyak memperkerjakan dan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Amerika, Departemen Dalam Negeri, Homeland Security, NSA, National Security Agency, dan FBI-nya Departemen Kehakiman Amerika. Ada Jared Cohen dari State Department atau Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Kebijakan Internasional. Sekarang dia aktif di Google untuk Counter Terrorism Tool. Ada Steve Pandelides, bekerja di FBI selama 20 tahun, sekarang juga aktif sebagai Direktur Security di Amazon. Ada Joseph Rozek, bekerja di Kementerian Pertahanan Amerika dan saat ini bekerja di Microsoft sebagai Direktur Homeland Security. Ini hanya sedikit nama yang diekspos, namun ada ratusan nama orang penting lainnya berada di raksasa teknologi ini. Semua itu dipakai untuk memuluskan pemahaman manusia di seluruh dunia akan nation interestnya Amerika dan Barat adalah kebenaran hakiki, adalah pahlawan dunia, dan ini semua untuk kebaikan manusia. Di mana kita tahu ada sebuah quote yang mengatakan siapa yang mengendalikan informasi dialah pengendali dunia. Itulah tujuannya, mengendalikan informasi saat ini. Sahabat,
Menimbang dan memperbanyak merenung adalah salah satu cara agar kita tidak termakan propaganda yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita ini. Seperti banyaknya narasi kebencian dan pemujaan terhadap satu sisi dan sisi lainnya